Indonesia, negeri kita yang kaya akan keberagaman. Setiap tanggal 1 Januari, kita selalu merayakan event yang disebut dengan Tahun Baru. Ada banyak perayaan, konser, hingga pesta kembang api yang dinyalakan di malam sebelum Tahun Baru. Namun, tahukah kita bahwa Tahun Baru yang kita kenal selama ini bukanlah satu-satunya tahun baru loh. Setidaknya ada 6 tahun baru yang dirayakan di negeri kita ini. Kira-kira apa saja ya? Berikut videonya. Yuk kita simak dan jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Yang pertama, Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi dibuat berdasarkan kalender Masehi yang digunakan di seluruh dunia. Tahun baru inilah yang nantinya akan kita rayakan pada 1 Januari. Kalender Masehi sendiri memiliki 12 bulan atau 52 minggu yang dibuat berdasarkan pola pergerakan matahari. Sebagai penanggalan yang berlaku di seluruh dunia, tidak heran jika nuansa Tahun Baru Masehi ini adalah yang paling meriah dibanding tahun baru lainnya. Lalu yang kedua, ada Tahun Baru Hijriyah. Tahun Baru Hijriyah yang dirayakan oleh umat muslim sehingga sering disebut juga Tahun Baru Islam. Tahun baru ini menggunakan kalender Hijriyah sebagai patokannya. Jika kalender Masehi menggunakan matahari sebagai acuan, maka kalender Hijriyah menggunakan pola pergerakan bulan sebagai patokannya. Tahun baru Hijriyah dimulai pada tanggal ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, atau tepatnya pada 1 Muharram, sekitar bulan Agustus akhir. Penetapan tanggal ini juga sekaligus mengenang pentingnya momen hijrah bagi perkembangan agama Islam hingga tersebar ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga, ada Tahun Baru Jawa. Secara sekilas Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Hijriyah terlihat mirip karena sering dirayakan bersamaan, tetapi sebetulnya berbeda. Tahun Baru Jawa dibuat berdasarkan kalender Jawa dan Tahun Baru selalu jatuh pada tanggal 1 Syuro. Kemiripan keduanya berhubungan dengan sejarah pembentukan kalender ini sendiri. Kalender ini dibuat oleh Raja Mataram Sultan Agung Anyakrakusuma untuk menyatukan rakyat Kejawen atau kalender Saka dan Santri atau kalender Hijriyah. Untuk bulan dan jumlah hari dibuat berdasarkan kalender Hijriyah. Sedangkan tahun kalender Saka dilanjutkan sehingga tahun pertama kalender Jawa adalah tahun 1555 Jawa. Seperti namanya, tahun baru ini banyak dirayakan oleh orang Jawa. Lalu yang keempat, ada Tahun Baru Sunda. Tahun Baru Sunda atau dikenal juga Pabalu Sunda dibuat berdasarkan kalender Sunda dan dirayakan oleh masyarakat tradisional Sunda di Indonesia. Kalender Sunda memiliki sistem hari, minggu, dan bulan yang hampir sama dengan kalender Masehi, tetapi yang membedakannya adalah penamaannya. Tahun Baru Sunda jatuh pada 1 Sukla Paksa, bulan Kartika, atau berkisar pada bulan Agustus akhir di kalender Masehi. Perayaan Tahun Baru Sunda ini memang jarang terdengar, tetapi belakangan mulai banyak usaha untuk melestarikan budaya Sunda ini. Salah satunya dengan merayakan Tahun Baru Sunda. Lalu yang kelima, ada Tahun Baru Saka. Tahun Baru Saka berdasarkan pada kalender Saka yang berasal dari India. Tahun Baru Saka ini umumnya dirayakan oleh umat agama Hindu yang banyak tersebar di daerah Bali. Tahun Baru Saka ini dirayakan dengan tradisi nyepi, di mana para umat Hindu berusaha untuk tidak melakukan aktivitas apapun yang mengundang kebisingan. Tahun Baru Saka jatuh pada tanggal 1 bulan Caitra Masa, sekitar awal Maret, dan dipercaya sebagai hari penyucian para dewa di pusat samudra. Para dewa ini dipercaya membawa air suci bernama Amerta. Sebelum memasuki hari raya Nyepi, para umat melakukan berbagai upacara seperti upacara melasti, ogoh-ogoh, dan ngembak geni yang dilakukan setelah melewati hari Nyepi. Lalu yang terakhir, ada Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek dirayakan berdasarkan kalender Tionghoa yang dibuat dengan menggabungkan kalender matahari dan bulan. Meski tidak menjadi kalender internasional, perayaan Tahun Baru Imlek banyak dirayakan di seluruh dunia, mengingat banyak orang keturunan Tionghoa tersebar di seluruh penjuru dunia. Biasanya Tahun Baru Imlek jatuh pada 21 Januari sampai 20 Februari di kalender Masehi.
Tahun baru Imlek biasanya dilakukan dengan acara makan bersama keluarga besar. Bahkan di Cina, acara Imlek dirayakan besar-besaran setiap tahun, menyaingi Tahun Baru Masehi. Tahun baru Imlek diakhiri dengan Cap Gomeh yang diadakan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek dimulai. Nah, jadi itulah 6 tahun baru yang dirayakan di Indonesia setiap tahunnya. Negeri tercinta kita Indonesia ini memang sangat besar, sehingga tahun barunya pun ada banyak. Jadi kita harus lebih menghargai dan menghormati keberagaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika berkenan. Salam TV kita Indonesia.